Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Grup B sesi 3 dengan saya Dia Ayu Bukir. Saya Abir Nabila. Saya Yusri Korina. Saya Nisa Wulandari. Dan yang terakhir saya Janu Anggoro. Pada mata kuliah Strategi Media dan Pembelajaran kali ini, kami akan membahas makalah mengenai teknologi, internet, dan pembelajaran jarak jauh pada sekolah pasca COVID-19. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami bahas terdiri dari 4. Yang pertama ada definisi pembelajaran jarak jauh yang akan dijelaskan oleh Saudari Nisa Wulandari dan juga Abir Nabila. Untuk teknologi untuk pembelajaran jarak jauh akan dijelaskan oleh Abir Nabila dan juga Yusri Korina. Untuk internet, untuk pembelajaran jarak jauh akan dijelaskan oleh Saudara Jani. Dan kesimpulan akan saya jelaskan. Oke, langsung saja kepada Nisa. Oke, baik. Yang pertama ada definisi pembelajaran jarak jauh. Oke, definisi pembelajaran jarak jauh. Menurut Endah Yuliani dan Rohmadiana Kisno Putri pada tahun 2021, Rosmiati dan Lestari pada tahun 2001, Sari dan kawan-kawan pada tahun 2020, Sudipjo pada tahun 2019, mengatakan bahwa pada tahun 2020 pendidikan di Indonesia mengalami transformasi. Transformasi ini ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang melarang aktivitas belajar tatap muka lantaran pandemi COVID-19 yang merebak di seluruh dunia. Virus corona atau COVID-19 memiliki tingkat penularan yang sangat cepat. Untuk memutus wabah COVID-19, pemerintah menempuh kebijakan pendidikan dengan meniadakan kegiatan belajar langsung. Lalu, menurut Kurniawati dan kawan-kawan pada tahun 2019, mengatakan bahwa pendidikan jarak jauh memanfaatkan kemajuan teknologi yang disebut dengan pembelajaran online. Pembelajaran online adalah pembelajaran menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk membangkitkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Nah, pembelajaran jarak jauh ini dilakukan dengan mengacu pada konsep pembelajaran 5M, yaitu yang pertama, memanusiakan hubungan dengan praktik pembelajaran yang dilandasi orientasi pada anak berdasarkan relasi positif yang saling memahami antara guru, siswa, dan orang tua. Lalu yang kedua, memahami konsep dengan praktik pembelajaran yang memandu siswa, bukan sekedar menguasai konten, tapi juga menguasai pemahaman mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks. Lalu yang ketiga, membangun keberlanjutan dengan praktik pembelajaran yang memandu siswa mengalami rute pengalaman belajar yang terarah dan berkelanjutan melalui umpan balik dan berbagai praktik yang baik. Lalu yang keempat, memilih tantangan dengan praktik pembelajaran yang memandu siswa menguasai keahlian melalui proses yang menjenjang dengan pilihan tantangan yang bermakna. Lalu yang kelima, memberdayakan konteks dengan praktik pembelajaran yang memandu siswa melibatkan sumber daya dan kesempatan di komunitas sebagai sumber belajar sekaligus kesempatan berkontribusi terhadap perubahan. Infrastruktur yang mendukung pembelajaran online secara gratis melalui berbagai ruang diskusi, seperti Google Classroom, WhatsApp, Kelas Cerdas, Genius, Kuiper, Microsoft, Zoom, dan Google Meet. Yang kedua, ada teknologi untuk pembelajaran jarak jauh. Menurut Estianti dan kawan-kawan, pada tahun 2021 mengemukakan bahwa era industri 4.0 masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik dan efektif.
Perkembangan dunia pendidikan ditandai dengan pertukaran informasi, komunikasi, dan penerapan teknologi pembelajaran virtual yang memungkinkan lembaga pendidikan lebih praktis. Menurut Permata Alam dan Bisma pada tahun 2019. Baik, untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saya. Nah, sebelumnya menyinggung dari para ahli yang tadi disebutkan ada untuk mengemukakan bahwa era industri 4.0. Nah, ini berkorelasi dengan perkembangan teknologi itu sendiri, di mana teknologi mengubah pendidikan konvensional menjadi non-konvensional atau modern. Nah, awal dari teknologi pendidikan adalah dibuatnya ilustrasi gambar. Di buku teks berkembang menjadi media visual berupa proyeksi slide sederhana atau overhead proyektor yang kemudian dikombinasikan dengan audio sebelum kemudian muncul di komputer, internet, dan berbagai aplikasi jejaring hingga saat ini. Nah, merujuk dari definisi tadi atau yang saya paparkan, menurut Fauzobihi dan kawan-kawan pada tahun 2021, bentuk bahan ajar pendidikan jarak jauh yaitu meliputi tertulis, video, dan audio. Nah, sedangkan untuk materi tugas, soal ujian, tes, maupun bentuk ajaran tautan, penggunaan komputer menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan dalam dunia pendidikan. Menurut Harsawati dan kawan-kawan pada tahun 2020. Nah, merujuk lagi perspektif dari para ahli, menurut Nurmalasari dan Takwa pada tahun 2021, teknologi virtual reality atau VR merupakan salah satu media pembelajaran alternatif yang sangat baik bagi pendidikan jarak jauh. Dengan virtual reality, maka akan terasa lebih hidup dan interaktif. Nah, ini pun implementasinya bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari ya. Kita melaksanakan kuliah online atau pendidikan jarak jauh ini sangat terbantu atau sangat efektif menggunakan VR atau virtual reality, sehingga pada pembelajarannya kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan bisa diakses oleh siapapun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan atau berlanjut kepada Janu Anggoro. Baik, untuk poin ketiga yaitu internet untuk pembelajaran jarak jauh. Menurut Susanti dan Halimah, pada tahun 2018 berpendapat pembelajaran online dilakukan dengan menggunakan komputer atau smartphone yang terhubung dengan koneksi internet. Internet dalam kaitannya dengan pembelajaran merupakan media yang dikembangkan dari pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau dapat disebut juga e-learning, menurut Rahman pada tahun 2021. Selanjutnya, menurut Kastanti dan kawan-kawan, pada tahun 2019, pemanfaatan jaringan internet sebagai sumber dan media pembelajaran dapat diimplementasikan sebagai browsing, resourcing, searching, consulting, dan komunikasi. Internet membantu meningkatkan standar hidup melalui pendidikan dan memiliki keuntungan dari akses yang mudah ke berbagai sumber yang tersedia, menurut Sasmita pada tahun 2020. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, perubahan sangat drastis. Jadi melakukan kegiatan apapun itu dilakukan secara online. Mau dari pembelajaran, pekerjaan, maupun aktivitas lainnya. Bahas tentang pembelajaran secara online tersebut, kita akan merasakan perkembangan zaman. Kita akan merasakan zaman yang namanya zaman metaverse. Metaverse itu adalah konsep dunia virtual. Jadi mulai dari belajar, pekerjaan, bisnis, dan lain-lain itu kita akan secara virtual. Maksudnya yaitu secara online, menggunakan internet, dan yang lebih canggihnya kita akan menggunakan tadi yang dijelaskan oleh Yusri tadi, yaitu virtual reality atau VR. Jadi dengan perkembangannya zaman ini, teknologi akan semakin canggih. Selanjutnya,
dampak perkembangan fisiknya, yaitu terjadinya insomnia, gangguan kesehatan mata, atau paparan dari gawai yang mempunyai radiasi dan sinar atau cahaya. Nah, ini untuk kesehatan mata, kita, apalagi kita sebagai pelajar yang mungkin setiap hari kita membuka gadget, membuka laptop, yaitu mau tidak mau kita harus menyiapkan kacamata radiasi. Jadi gunanya menggunakan kacamata radiasi itu untuk menjaga mata kita agar tidak langsung melihat HP-nya gitu. Jadi melindungi dari sinar atau cahaya tersebut. Selanjutnya nyeri punggung. Nah, ini untuk nyeri punggung ini kita harus nyeri punggung, duduknya harus benar ya. Jangan kita tuh jangan bungkuk selalu. Jadi kita harus tegak agar punggungnya itu tidak nyeri ataupun sakit. Dan kualitas tidur yang buruk. Nah, ini karena kita pelajar, jadi mungkin dengan keseringan main HP itu akan nggak sadar gitu. Tiba-tiba mungkin kita sedang membuka TikTok. Nah, itu kita mungkin berasa baru buka 5 menit, tapi ternyata sudah mungkin sejam lebih itu kalau seumpama kita buka HP. Jadi itu menurut Alfitri dan Widya Trilupi pada tahun 2020. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Ayu. Oke, poin yang keempat ada kesimpulan. Dari makalah yang kami buat, kami menarik kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 mengubah berbagai aspek kehidupan, tak luput dari pendidikan. Di Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan dengan meniadakan pembelajaran secara langsung dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Dengan berbagai aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, kemudian WhatsApp, Kelas Cerdas, Genius, Kuiper, dan Microsoft Teams, dan lain sebagainya, sebagai penunjang pembelajaran jarak jauh. Penggunaan komputer menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan dalam dunia pendidikan. Selain itu, media pembelajaran seperti virtual reality atau yang biasa kita sebut VR sangat baik jika diterapkan saat pembelajaran jarak jauh. Dengan penggunaan internet di dunia pendidikan sangat membantu dan dalam prosesnya. Namun kita harus ingat bahwa internet memiliki tidak terlepas dari dampak negatif bagi penggunanya. Untuk makalah kali ini dari kelompok kami cukup. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video kami. Kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Kami tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.